Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 113. Benar itu. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 61. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengajuan mana ini Bang Hakam? Ntar kayak minggu duluan lagi. Kita mau kelar udah baru nyampe. Apa? Bagi Bol? Hah? Kenapa kursornya? Udah ketemu, bisa udah. Oh, PDF tampilan lama. Udah ketemu Bang Ibul? Bang Adi udah ketemu? 113. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Man wajada famarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Itu ya. Man wajada tamarata amalihi ajilan. Orang yang mendapatkan buah amalnya selama di dunia. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Maka itu merupakan tanda, merupakan dalil atas diterimanya amal perbuatan ajilan di akhirat nanti. Orang yang mendapatkan buah amal perbuatan yang dia kerjakan selama di dunia, berarti di akhirat nanti apa yang dia kerjakan diterima oleh Allah. Apa? Bang Syarif? Ya, atau gampangnya, kalau kita mendapat buah dari perbuatan kita sekarang, itu tandanya apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Amin, guys. Tanda-tandanya. Tanda-tanda apa, Kiai? Nah, itu tadi. Kita merasakan buah dari amal perbuatan kita. Itu tanda amal kita diterima, yaitu kita merasakan buah dari perbuatan yang kita lakukan. Gitu, Kiai. Tandanya itu. Apa, Bang Tony? Cuma emang kita dalam menafsirkan buah amal perbuatan kita kadang-kadang beda. Ada yang ngartiinnya diarahkan ke segi harta. Jadi dia nganggap kalau amal dia berbuah itu makin lama makin rajin ibadahnya, hartanya makin banyak.
duitnya makin banyak, ada yang ngarahnya ke sana. Gitu. Gimana, War? Atau ada juga yang ngartiin kalau amalnya sudah berbuah, itu jabatannya atau posisinya makin tinggi, makin terkenal di kalangan masyarakat. Ada yang ngartiin begitu. Padahal buah amal perbuatan bukan yang kayak begitu, bukan. Jadi amal kita berbuah atau tidak itu diukurnya bukan dengan harta. Meskipun bisa jadi aja gitu. Dah. Gimana, Ustaz? Iya. Dengan hati kita makin tenang, hidup kita rasanya bahagia, enjoy ngejalanin hidup ini, bisa jadi itu buah dari amal perbuatan kita. Jadi nggak melulu diukur dengan harta. Apalagi kadang-kadang orang kampung ngukurnya begitu. Semuanya sampai berkah pun diartiin ke harta. Kalau dia berkah ono, genengan makin kesini makin kaya, duitnya makin banyak. Padahal belum tentu. Apa Bang Adi? Hah? Iya, itu bukan ukuran berkah, bukan. Itu bukan ukuran bahwa amal yang kita lakukan sudah berbuah, itu bukan ukurannya. Karena nanti gampang dibantah. Genengan ono orang-orang yang istilahnya non muslim, hartanya lebih banyak, apa yang dia kerjain kok sampai berbuah kan gitu. Bahkan kadang-kadang yang lu lempeng-lempeng aja mah ngejalanin hidupnya rada empret-empretan gitu. Giliran yang romana bader banget, nyari duit gampang, usaha apa aja sukses, kadang-kadang begitu malah gitu. Makanya buah dari amal perbuatan yang kita kerjakan enggak melulu mengarah ke harta jadinya. Yang paling penting tadi, hati jadi tenang, ngejalanin hidup enjoy, bahagia, senang gitu. Itu bisa jadi salah satunya. Jadi nggak melulu dikonotasikan dengan harta. Ini di bawah ada nih penjelasannya. Thamaratul amali wujdanul halawati fihi wan na'imu biha. Buah amal perbuatan yaitu seseorang merasakan rasa manis ketika mengerjakannya dan merasakan nikmat dalam melakukannya. Itu buah amal perbuatan. Gimana Ustaz? Ketika kita berbuat baik ke orang lain, hati kita ngerasa nikmat, hati kita ngerasa seneng. Gitu. Ketika kita ngerjain sholat, hati kita ngerasa nikmat, ngerasa gairah ngerjainnya. Gitu. Lagi zikir, hati ngerasa seneng. Pokoknya ngerjain perbuatan baik apapun, hati kita ngerasa seneng. Itu tandanya amal perbuatan kita sudah berbuah. Tinggal diukur masing-masing. Kira-kira nih kita lagi ngaji begini, hati kita ngerjainnya seneng apa kagak? Ngerasa girang apa kagak? Gitu. Ngerasa nikmat apa enggak? Apa? Gitu. Ya berarti buahnya masih banyak yang pentil, belum merah semua. Gitu. Kan contoh gampangnya kayak kita main sama bini aja. Kalau bentaran itu pasti nyesel, bentaran banget dah ah. Pengennya makan lama.
Bahkan makin lama makin terasa enak, makin terasa nikmat. Gitu. Nah, begitupun rasa yang kita alami kalau amal perbuatan kita sudah berbuah. Makin lama kita ngerjain, makin nikmat rasanya, makin enak. Hati kita makin girang, gitu. Makin enteng. Itu tandanya amal perbuatan yang kita kerjakan sudah berbuah. Wujudanul halawati fihi wan na'imu bihi. Atau wan na'imi boleh ya, ngikut ke halawati. Wa yutasawwaru dzalika fi aktaril a'mali bil muwazabati alaihi ala hali takarruhin wastitqalin lahu. Hada huwa ghalibul amri. Dan itu semua bisa tergambarkan dalam sebagian besar perbuatan yang dikerjakan bil muwazabati alaihi, dengan merutinkan perbuatan tersebut ala hali takarruhin, ketika muncul rasa malas, wastisqalin lahu, dan muncul rasa berat. Rasa manisnya ibadah atau rasa nikmatnya berbuat baik bisa kita rasakan kalau sudah kita rutinkan perbuatan itu. Kadang-kadang kita kan begitu, kalau lagi semangat mah semangat, giliran kena rasa malas ditinggal dah. Padahal kalau saat muncul rasa malas atau rasa berat tetap kita paksakan, nanti lama kelamaan akan muncul tuh rasa nikmatnya. Akan muncul. Kayak kita nih ngaji misalkan buat yang baru-baru, kalau sekali dua kali belum terasa nikmatnya. Masih rasa berat, masih rasa terpaksa. Apalagi giliran malesnya nongol kan, muncul, udah. Kalau kagak dipaksain, ujung-ujungnya lewat. Padahal rasa nikmat dan rasa manisnya ibadah, rasa manisnya berbuat baik bisa kita rasakan kalau sudah merutinkan perbuatan baik itu. Gitu Ustaz. Nanti gua lama-lama udah hilang rasa beratnya. Enak aja ngerjainnya. Karena sudah terbiasa. Hadza huwa ghalibul amri. Ini merupakan hal yang sering terjadi. Udah tuh. Itu kuncinya ya. Agar muncul rasa nikmat di hati ini, ketika mengerjakan perbuatan baik, ya harus kita rutinkan. Kalau baru sekali dua kali, ya belum berasa. Makanya coba dah, istiqomahin 4 tahun aja. Ntar gue udah hilang beratnya. Apa Ibu? Yang gue usah lama-lama 4 tahun aja istiqomahin. Ntar gue hilang rasa beratnya. Apaan? Ya itu makanya tadi diajarin, dibilangin sama Tuan Syekh itu. Bil muwazabati alaihi ala hali takarruhin wastisqalin lahu. Terus kita rutinkan perbuatan baik itu meskipun kita lagi males dan meskipun rasanya berat. Udah pakai doa andalan kita, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Udah paksain. Gitu. Itu andalan kita kan. Mau berat kayak apapun udah paksain. Karena kalau nggak dipaksain begitu ya sampai kapan kita ngerasain nikmatnya? Sampai kapan? Kiai, nambahin Kiai. Ngejudin kali? Apa? Al ngantuku minal malesi. Ngantuk itu sumbernya karena rasa malas di hati kita. Ngantuk jadi. Apa? Udah tuh. Jadi gitu Mang Haji. Kenapa kita bisa ngantuk? Karena di hati kita ada rasa malas.
nggak ada semangat di hati kita, nggak ada gairah, makanya jadi ngantuk. Kalau hatinya semangat, nggak bakal ngantuk. Apa Mor? Ya kan dari dulu gue udah nyontoin itu. Nggak ada orang yang lagi makan pakai kaci angob, nggak ada kan begitu contohnya. Karena hatinya gairah, semangat. Atau tadi dah lagi main sama bini. Nggak bakal ada yang angob. Yang ada gue tadi yang ngantuk banget jadi seger begitu. Gitu. Jadi ngantuk itu penyebabnya karena hati kita masih terasa malas, jadi ngantuk munculnya. Kalau semangat, kalau gairah nggak bakal ngantuk. Nah makanya meskipun ngantuk-ngantuk tetap harus kita paksain. Mudah-mudahan dengan kita rutinkan meskipun dalam kondisi ngantuk, nanti lama-kelamaan akan muncul rasa nikmatnya. Sehingga ngantuknya itu akan hilang. Gini kan Bang Ma'ruf kalau zikir malam Jumat, meskipun awalnya ngantuk-ngantuk, entar lama-kelamaan seger lagi. Ya Bang Ma'ruf ya? Awalnya ngantuk, tapi lama-kelamaan seger lagi. Ya udah kelar, lama-kelamaan nggak seger lagi udah. Perbuatan baik apapun, kalau kita rutinkan nanti lama-kelamaan akan muncul rasa nikmat dan rasa manisnya. Kita baru bahas ngantuk, dia angob. Aduh. Udah tuh. Dan tugas kita merutinkan. Mau itu rasanya enak, mau kagak enak, mau rasanya hambar atau berat ngerjainnya, rutinkan aja dulu. Nanti kok lama-kelamaan terasa enak. Biar kata ngaji 2 jam 3 jam gue nggak ada rasa capeknya. Kalau kadang kan masih suka mencetin kaki kan gitu. Ya wajar gitu. Karena belum terasa nikmat dan manisnya. Makanya kalau kita paksain terus, kita rutinin, nanti gue lama-kelamaan akan diberikan rasa manis itu oleh Allah. Rutinin aja dulu. Ya kita ziarah malam Senin, ya awal-awalnya berat. Tapi karena sudah dirutinkan, jadi biasa aja jadinya. Gitu. Tuh. Hadza huwa ghalibul amri, ini yang sering terjadi seperti ini. Jadi harus dirutinkan dulu. Meskipun malas, meskipun berat, tetap kita paksain, kita rutinin. Dalam perbuatan baik apapun. Qala ba'dul arifina, berkata sebagian orang-orang arif, laisa syai'un minal birri illa wadunahu aqobatun. Yahtaju ila sabri fiha. Faman sobaro ala syiddatiha afdo ila rohati wassuhulati. Wa innama hiya mujahadatun nafsi. Thumma mukhalafatul hawa. Thumma mukabadatun fitarkid dunya. Thumma ladzatu wattana'umu. Laisa syai'un minal birri illa wadunahu aqobatun. Tidak ada perbuatan baik apapun kecuali di hadapannya terhadap tingkatan-tingkatan atau undakan-undakan. Boleh kita jadiin kalimat positif ya. Setiap perbuatan baik pasti di dalamnya terdapat undakan-undakan yang harus kita lalui. Yahtaju ila sobri piha, yang membutuhkan kesabaran di dalam melaluinya, melewatinya. Ibarat kalau orang nanjak atau mendaki gunung, gitu.
Yang namanya berbuat baik ya pasti makin lama makin capek. Karena makin tinggi, makin tinggi. Apalagi gembulannya banyak kan. Pasti tuh lama-lama makin capek, makin berat. Makanya sama Allah juga disindir tuh dalam Al-Quran. Falak tahamal aqobah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalur yang menanjak? Kan gitu. Dan itu memang resikonya. Kalau kita pengen berbuat baik, ya pasti makin hari makin bertambahnya perbuatan baik itu ya makin berat. Itu udah sunnatullahnya begitu. Pasti makin berat. Karena ibaratnya kita lagi mendaki gunung. Lagi naik tangga. Coba aja dah. Buat teman-teman yang pernah ngerasain nanjak di Muria lewat tangga, pasti berasa itu. Pernah nguruk? Turun aja capek apalagi nanjak. Jangankan Muria dah yang tinggi, yang pendek kan Gunung Santri. Itu berapa kali ngasohnya kan gitu. Apaan? Ngos-ngosan. Biar kata masih muda buat kayak Oman naik Gunung Santri, tetap aja kalah sama kaum Mamur. Kan gitu. Atau yang pendek kan dah Cikundul, itu kan paling cuma berapa, nggak tinggi banget, itu pun tetap aja capek karena nanjak. Nah begitupun ketika kita berbuat baik. Setiap kita berbuat baik, ibaratnya kayak kita lagi nanjak. Makanya makin lama makin berat, makin berat, makin berat. Yahtaju ila sabri pihak yang memerlukan kesabaran dalam melewatinya. Makanya kita tetap harus sabar. Jangan sampai begitu ngerasa berat langsung berhenti ngerjainnya. Paksain aja dulu, sabarin. Kerahkan semua kemampuan kita buat ngelewatin itu. Jangan begitu ngalamin berat langsung udah capek banget. Udah berat banget. Faman sobaro ala syiddatiha afdo ilar rohati wassuhulati. Orang yang bisa bersabar dalam melewati kesulitan itu, afdo ilar rohati wassuhulati, itu akan mendorong dirinya untuk merasakan kenyamanan dan kemudahan. Kalau kita terus sabar, meskipun berat, kita tetap kerjain, nanti lama-kelamaan kita akan merasa nyaman dan merasakan mudah. Nggak terasa berat lagi. Kenapa kita sampai sekarang buat zikir habis sholat rasanya masih berat? Pokoknya segala macam dah perbuatan baik. Kenapa kita masih berat? Karena belum bisa rutin juga. Ntar ngerjain, ntar kagak, ntar ngerjain, ntar kagak. Jadi masih berat terus. Bener. Ya ilokan Tuhan saya pakai bohong apa? Bener emang. Tuh, karena kita belum bisa ngerutinin itu. Gimana Ustaz Satiri nambahin? Bangkis kali bangkis. Oh dalam berbuat baik apapun ya termasuk kerja di dalamnya. Usaha juga termasuk, dagang juga termasuk. Kadang-kadang di awal-awal pas dagang itu, apalagi baru buka, pelanggan belum banyak, keuntungan masih kecil, itu kadang hati mulai berat itu. Dagang romana sepi amat sih. Padahal terusin aja dulu. Ntar gue ngerasain nikmatnya. Karena kan kerja juga perbuatan baik kan. Termasuk ibadah kita juga, cara ibadah kita. Awal-awalnya berat, tapi kalau lama-kelamaan nanti juga terasa ringan sendiri. Nyaman ngerjainnya. Bang Hakam narik,
Awal-awal berat. Tapi lama-kelamaan kalau sudah dirutinkan, nanti juga enteng jadinya. Dan ngerasa nyaman. Udah tuh. Oh, dalam segala hal ya, dalam segala hal. Bukan cuma ibadah mahdoh doang, tapi juga ibadah yang ghair mahdoh. Gimana Mang? Wa innama hiya mujahadatun nafsi. Dan sesungguhnya hal itu merupakan mujahadatun nafsi. Melawan hawa nafsu. Tumma mukhalafatul hawa. Kemudian melawan keinginan. Tumma mukabadatun fi tarkid dunya. Kemudian membuat capek diri dalam meninggalkan dunia. Tummal ladzatu wat tana'umu, baru kemudian merasakan kelezatan dan kenikmatan. Udah bisa ngelawan dirinya, kemudian ngelawan keinginannya, terus dia mulai latih dirinya untuk tidak terlalu sibuk dalam urusan duniawi, baru setelah itu ngerasain kelezatan dan kenikmatan. Jelas itu. Bang Sidik, nambahin Bang Sidik. Bang Ipul kali, Bang Judin. Cukup, Bang Tony. Bang Rob kali. Lah, diem aja ini. Bang Gis. Ya kalau enggak ada kita terusin. Wa qala Utbah al-Gulam radhiyallahu taala anhu kabattul laila 20 sanatan. Tsumma tana'amtu bihi 20 sanatan. Imam Utbah al-Gulam berkata, Imam Utbah al-Gulam radhiyallahu taala anhu berkata, kabattul laila 20 sanatan. Aku latih diriku untuk melek di malam hari selama 20 tahun. Tsumma tana'amtu bihi 20 sanatan. Baru kemudian aku merasakan nikmat dalam mengerjakannya selama 20 tahun. Ngelatihnya 20 tahun dulu tuh. Biar kalau ibadah malam kayak kita nih, kayak biar ngaji rasanya nikmat, ya ngelatihnya 20 tahun. Hah? 20 tahun ngelatihnya. Biar lagi malas, biar lagi kurang enak badan, terus aja dirutinin. Nanti lama-kelamaan ngerasain nikmatnya. Ya kalau isik-isik begitu males atau begitu badan rasanya kurang enak, absen, ya udah, nggak akan ngerasain nikmatnya. Makanya baru 1 jam ngaji, pinggang udah panas, kan gitu. Karena belum merasa nikmatnya. Kaki udah ganti 3 kali, kan gitu. Karena belum merasa nikmatnya. Latih dulu diri kita. Kabattul laila 20 sanatan. Aku melatih diriku untuk melek di malam hari 20 tahun. 20 tahun ngelatihnya. Nggak sebentar Mas Arif. Kalau sebentar mah enak. Wa qala Thabit al-Bannani radhiyallahu taala anhu kabattul Qur'ana 20 sanatan. Wa tana'amtu bihi 20 sanatan. Imam Thabit al-Bannani radhiyallahu taala anhu berkata, aku latih diriku untuk membaca Al-Qur'an selama 20 tahun. Baru kemudian aku merasakan nikmat dalam membacanya selama 20 tahun. Udah tuh. Besok kita tes nih. 1 bulan Ramadan, pengen tahu pada kuat apa kagak.
Kalau masih kalah sama malas berarti belum bisa begini, belum merasakan nikmatnya. Udah. Ya yang penting kita pasang niat gitu. Biar apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, kita rutinkan, kita pasang niat untuk bisa merutinkan perbuatan baik itu. Sambil ngelawan rasa malas di diri kita. Kuncinya kalau pengen merasakan nikmat. Karena berat amat tuh, berat amat tuh menerimanya. Ya ini mas sebenarnya cuma sekedar contoh aja. Bisa jadi Allah berikan di waktu yang lebih cepat dari ini. Mau buat contoh kita aja. Kan anugerah itu terserah Allah. Dikasih dipercepat bisa, dibikin lama ya bisa. Ini mah cuma sekedar contoh. Bahwa Imam Utbah Al-Ghulam itu 20 tahun latihannya. Imam Thabit Al-Banani juga 20 tahun latihannya. Baru bisa merasakan nikmat ibadah. Wa qala ba'dul ulama'i kuntu aqra'ul Qur'ana fala ajidu lahu halawatan hatta talautuhu ka'anni asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian ulama berkata, aku sering membaca Al-Quran, tapi aku belum mendapatkan rasa manis ketika membacanya, rasa nikmat ketika membacanya. Sampai aku membaca Al-Quran itu seakan-akan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membacakannya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tsumma rufi'tu ila maqamin fawqahu wa kuntu atluhu ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salamu yulaqihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makomku diangkat ke makom yang lebih tinggi. Sehingga aku membaca Al-Quran seakan-akan aku mendengarnya dari Sayyidina Jibril alaihissalam ketika beliau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma tasaddaqallahu ta'ala bimanzilatin ukhra fa'anal ana ka'anni asma'uhu minal mutakallimi bihi. Kemudian Allah memberikan hadiah kepadaku berupa tingkatan yang lebih tinggi lagi. Fa'anal ana ka'anni asma'uhu minal mutakallimi bihi. Maka sekarang aku membaca Al-Quran seakan-akan aku mendengarnya langsung dari zat yang mengucapkannya. Dari Allah langsung artinya gitu. Fa'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman la asbiru anhu. Maka ketika sudah mencapai tingkatan itu, barulah aku mendapatkan rasa lezat dan kenikmatan yang tidak perlu untuk menerapkan sabar terhadapnya. Baru udah ngerasa nikmat. Udah tuh, jelas. Kiai Nabil. Iya, Kiai. Heeh. Ya baca aja Kiai.
Yang penting tadi, yang penting kita rutinkan aja dulu. Meskipun setiap kita baca rasanya masih hambar, belum merasakan nikmat, gitu. Belum ada yang kita rasain sama sekali, ya rutinin aja dulu. Kayak kita zikir, meskipun rasanya hambar, udah rutinin aja dulu. Hah? Iya, baca aja terus. Nanti pada waktunya ketika Allah nilai hati kita sudah siap menerima anugerah itu, pasti diberikan rasa nikmat itu. Ya sekarang mah rutinin aja dulu. Perbuatan baik apapun ya kerjain aja dulu. Ya tadi kayak Imam Utbah Al-Gulam aja ngelatihnya 20 tahun. Itu ngelatihnya. Biar ngerasain nikmat itu 20 tahun ngelatihnya. Kan gitu. Imam Thabit Al-Banani ngelatihnya 20 tahun. Kan gitu. Apa bagus? Kalau kita udah lama ngerutinin itu masih belum berasa-berasa juga, ya mungkin memang belum diberikan oleh Allah. Allah nilai hati kita belum layak menerima anugerah itu. Tapi yang penting rutinin aja dulu. Rutinin aja. Kayak kita ngaji nih, mau paham mau kagak paham, udah rutinin aja dulu yang penting. Yang penting asal jadulnya ngaji datang aja dulu kan gitu. Mau paham mau kagak paham, udah. Itu yang penting. Pokoknya perbuatan baik apapun, itu kuncinya. Rutinin aja dulu. Abu Ustaz. Iya. Iya. Nanti juga ngerasain. Cuma kan karena kita belum ngerutinin, makanya belum sampai-sampai ke situ jadinya. Al-Quran mah banyak di rumah. Cuma sebulan hatam sekali, romana juga kagak. Padahal kan begitu. Kalau nggak bisa hatam 3 hari sekali, minimal seminggu kan gitu. Kalau nggak bisa seminggu, minimal 2 minggu sekali hatamnya. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali, minimal sebulan sekali. Itu udah maksimalnya segitu. Jangan sampai setahun sekali kagak hatam pisan. Tapi jangan sampai kurang dari 3 hari ya. Minimal itu 3 hari. Jadi ibaratnya dalam 1 hari kita baca 10 juz. Berarti 3 hari hatam. Gitu. Kalau kurang dari 3 hari itu dianggap terlalu buru-buru bacanya. Minimal 3 hari. 3 hari, kalau enggak seminggu, atau 14 hari, atau sebulan. Bible berapa kali hatam Bible? Sebulan. Apa ngaji? Apalagi Oman mah. Bacanya kalau ada tugas ngajiin kuburan doang. Apa guys? Huh? Kalau Buya bilang dalam sehari semalam itu minimal 200 ayat. Minimal 200 ayat. Hah? Ya kalau Al-Baqarah 286 berarti 2 juz. Sehari semalam. Gimana Bang Ibu? Siang 1 juz, malam 1 juz. Kalau bisa, kalau enggak ya tadi minimal sebulan sekali hatam. Gitu. Baru kalau udah sering begitu, rutin begitu, kita bisa merasakan nikmatnya ketika membaca Al-Quran. Baru bisa ngerasain nikmatnya. Ya kalau ketemu Al-Qurannya pas Ramadan doang mah ribet. Ngerasain nikmatnya ribet. Apa Bang Haji? Ramadan juga belum tentu hatam itu. 30 juz.
Lagi awal-awal mah sregep. Pas udah pertengahan ke sono, udah mulai males lagi. Apalagi ditambah udah banyak pikiran buat baju bini belum, baju anak belum. Gitu. Wa ma dzakarnahu minal halawati wan naimi innama huwa tamaratul a'malis shahihatil mustaqimatis salimati minar riya'i wad da'wa. Dan apa yang kami jelaskannya dari rasa manisnya berbuat baik dan rasa nikmatnya melakukan perbuatan baik, innama huwa tamaratul a'malis shahihati. Sesungguhnya itu merupakan buah dari perbuatan-perbuatan yang sahih, al-mustaqimati yang istiqomah, as-salimati minar riya'i wad da'wa yang terbebas dari sifat riya dan pengakuan-pengakuan. Atau kalau bahasa katanya ujub. Dakwah itu ngaku-ngaku artinya ujub. Merasa bahwa kita sudah melakukan banyak perbuatan baik. Itu dakwah namanya. Itu juga kuncinya agar kita bisa mendapatkan rasa nikmatnya ibadah, rasa manisnya ketika berbuat baik. Yang pertama, kita jadikan perbuatan kita perbuatan yang betul-betul sahih, nggak ada penyakitnya. Yang kedua, istiqomah sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, harus terbebas dari riya dan pengakuan-pengakuan. Rutin sih ngerjainnya, cuma nggak sesuai tuntunan. Ya sampai kapanpun ya sulit buat merasakan nikmatnya ibadah. Ya kunci itu mustaqimah atau sahihah. Sahih dan sesuai tuntunan. Apa Ustaz? Qala Abu Turab radhiyallahu anhu idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayya'malahu wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amali. Imam Abu Turab radhiyallahu an berkata, apabila seseorang bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan rasa manisnya sebelum dia mengerjakannya. Ya sebelum ngerjain hati kita udah semangat, udah gairah. Kalau emang kita betul-betul sungguh-sungguh ngerjainnya. Apa Ibu? Ini mah semangatnya kalau udah kelar. Begitu kelar zikir baru udah pada seger. Rasa girang. Ngaji begitu udah kelar baru udah rasa seger, girang. Sebelum ngaji girang dulu apa enggak? Kebanyakan masih ada terpaksanya, masih ada malesnya. Kalau sungguh-sungguh pasti sebelum dia ngerjain perbuatan baik itu hatinya udah girang. Jadi semangat. Dari rumah pun berangkatnya udah semangat, pengen ngaji, pengen zikir. Semangat sebelum ngerjainnya udah semangat duluan. Rasanya masih jauh amat ya. Apa guys? Oh? Datang ya. Udah tuh. Tapi tadi kuncinya ya, yang penting kita rutinkan dulu. Perbuatan baik itu kita rutinkan dulu. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amali. Apabila dia ikhlaskan perbuatan baiknya itu, dia akan mendapatkan rasa manisnya ketika dia diperlihatkan amal perbuatannya. Nanti di akhirat. Kalau kita sungguh-sungguh, sekarang kita ngerjainnya bisa semangat. Kalau kita ikhlas, nanti ketika diperlihatkan amal itu, kita ngerasa girang. Bahagia, senang. Karena amal kita diterima oleh Allah.
Udah tuh, jelas. Yang penting tadi ya kuncinya, rutinin dulu dan kita usahakan itu sesuai dengan tuntunannya. Agar kita bisa mendapatkan rasa manis dan nikmatnya berbuat baik. Wal a'malul mausufatu bihadhihi sifati makbulatun bifadlillahi ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan baik yang memiliki sifat seperti ini, itulah perbuatan yang diterima dengan berkat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Waroda fil khobari la yakbalullahu min mustami'in wala mura'in. Dalilu khitabihi annal amalas salima minar riya'i wasum'ati makbulun. Min qawlihi azza min qail innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Telah datang penjelasan dalam sebuah khobar la yakbalullahu min mustami'in wala mura'in. Allah tidak menerima perbuatan dari orang-orang yang pengen nyohor dan orang-orang yang ria. Orang pengen kedengeran dan orang yang ria. Dalilu khitobihi, dalil khitobnya annal amalas salima minar riya'i wasum'ati makbulun. Bahwasanya amal perbuatan yang selamat dari riya dan sum'ah itu diterima min qaulihi azza min qail, diambil dari firman Allah azza min qail innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima perbuatan-perbuatan orang yang takwa. Udah. Kiai, ambilin Kiai. Cukup. Saya sendiri, gelas itu udah. Mang Sidik, bagi pul kali. Mang Judin. Selain rutin, kita kerjakan sesuai tuntunan dan kita lindungi perbuatan kita dari riya dan sum'ah dan ujub. Wa qabulullahi ta'ala li'amalil 'abdi wa ridahu bihi huwa min tawabihil mu'ajjali. Dan diterimanya amal seseorang oleh Allah Ta'ala juga pemberian ridhonya untuk orang itu. Huwa min tawabihil mu'ajjali, itu merupakan imbalan dari Allah yang diberikan selama di dunia. Kama yaqulul muallifu ba'da hadza, sebagaimana yang dikatakan oleh tuan muallif setelah hikmah ini, wa dzalika alamatun ala wujudil jazai alaihi fid daril akhirati. Dan itu merupakan tanda atas adanya balasan untuk orang itu di alam akhirat. Hasbama ya'ti fi qaulihi wujudanu tamaratit ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai alaiha ajilan. Sekiranya akan datang dalam ucapan beliau tuan pengarang, wujudanu tamaratit ta'ati ajilan, adanya buah perbuatan taat di alam dunia ini, basyairul amilina, merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik, biwujudil jazai alaiha ajilan, dengan adanya balasan untuk dia di akhirat nanti. Ya, gampangnya tadi,
dengan kita mendapatkan buah dari perbuatan kita selama di dunia, itu merupakan tanda bahwa kita akan menerima imbalannya nanti di akhirat. Bahwa perbuatan kita diterima oleh Allah. Dah. Dah situ. Kiai, nambahin lagi Kiai. Cukup. Lah ini, Bang Tony, nambahin enggak? Sadasir kali. Mas Sidik, kok jawaban, kok ngaji? Terus. Bang Ajudin? Lah. Ini kagak pada nanya, udah pada paham apa emang kagak paham bisa? Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, kullu amalin laisa lahu tawabun fid dunya laisa lahu jazaa'un fil akhirati. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu berkata, perbuatan yang tidak ada imbalannya di dunia menandakan bahwa tidak ada balasan yang disiapkan untuknya di akhirat. Apa Ibu? Kalau buah dari perbuatan kita tidak kita rasakan di dunia, itu tandanya bahwa di akhirat pun nggak ada balasan yang disiapkan oleh Allah buat kita. Gampang jadinya ya. Iya terus? Kan tadi rasa manis dan nikmat dalam mengerjakan ibadah itu bisa jadi dibikin lama oleh Allah, bisa jadi dipercepat pemberiannya. Gitu. Tugas kita mah yang penting ngerutinin aja dulu Mang Haji. Gitu. Enggak kudu harus nunggu 20 tahun, bisa jadi udah baru setahun udah dikasih rasa nikmat itu. Kan gitu. Yang penting bisa jadi baru 3 bulan udah ngerasain nikmatnya, kan gitu. Yang penting tugas kita rutinin aja dulu perbuatan baik itu. Yang gak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Yang penting kita kerjain aja dulu, kita rutinin aja dulu. Karena kita juga yakin dengan janji Allah. Apa Ustaz? Ayatnya. Ya. Apal apa kagak? Orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalanku pasti akan aku berikan petunjuk. Gitu. Lanah dia nahum sebulana kan gitu. Pasti itu. Yang penting kita sungguh-sungguh dulu, rutinin dulu aja. Ini mau mulain belum udah ngarepin ini kapan yang ngerasain nikmatnya ya. Lah mulain aja dulu gitu. Ini berarti kalau nggak ada nikmat berarti kita nggak ada pahalanya dong. Udah kerjain aja dulu gitu. Ya kayak Buya kan sering nyontohin tuh. Ya tugas kita nanam aja. Mau nanti ada buahnya atau enggak. Itu mau urusan belakangan. Yang penting nanam aja dulu. Ini mau nanam belum. Garap lahan belum. Udah lagi mikirin buahnya aja. Ntar kalau panen berapa banyaknya ya. Udah tanam aja dulu. Udah ngitung-ngitung hasilnya aja. Ya kayak sama bini juga. Pakai aja terus. Mau jadi anak atau enggak itu urusan belakangan. Gitu. Pakai aja dulu. Begitu Mas Arif ya? Begitu mau paham dia. mau jadi anak atau enggak ya itu mah terserah Allah kan gitu. Tugas kita yang penting kerjain aja dulu. Rutinin aja dulu. Nggak usah mikir macem-macem. Kan tadi saya bilang. Imam Utbah Al-Gulam ngerjain itu
dapat nikmatnya setelah 20 tahun itu sekedar contoh aja. Karena lagi-lagi nikmat dan rasa manisnya ibadah itu anugerah dari Allah. Bisa jadi dibikin lama, bisa jadi dipercepat kan gitu. Ustaz Satiri yang mondok 20 tahun belum tentu bisa baca kitab kan gitu. Tapi ada juga yang mondok cuma 2 bulan langsung lancar baca kitabnya. Kan gitu. Tergantung Allah aja itu, terserah Allah aja. Yang penting tugas kita kerjain aja dulu. Gak usah mikir macam-macam. Makanya dikunci di awal bil muwazobati alaihi ala halit takarruhin wastisqolin. Rasa manis itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Yang pertama caranya dengan merutinkan dulu. Rutinin aja dulu. Gak usah mikir macam-macam. Ntar kapan yang ngerasain anaknya ya? Udah kerjain aja dulu. Begitu. Waktu kita baca kitab Sirrul Asrar juga kan begitu. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ilmu salah apa dituntut? Orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu atau dalam keadaan belajar, nanti di alam kuburnya Allah kirim dua malaikat yang mengajarkannya ilmu ma'rifah, kan gitu. Artinya Allah nggak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kalau selama kita hidup di dunia terus kita rutinkan, pasti Allah maha kasih sayang kepada hambanya. Minimal meskipun karena kasihan tapi dikasih juga. Tuh kasihan tuh dia lagi di dunianya udah usaha keras gitu. Udah kasih kan gitu. Udah jalanin aja dulu, kerjain dulu. Iya. Karena ada syafaat dari Rasul, syafaat dari guru-guru kita, syafaat dari Al-Quran kan gitu. Udah jalanin aja dulu. Fahasola min hadza anna wujdanal halawati alamatun ala wujudil qabuli al-muqtadha liwujudir ridha wal jazai. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan ini, dari ucapan ini, bahwa adanya rasa manis dalam mengerjakan perbuatan baik merupakan tanda bahwa perbuatan itu diterima, yang itu menyebabkan seseorang mendapatkan ridho dan balasan dari Allah di akhirat nanti. Udah. Kopinya diminum Bang Ibul. Biar semangat lagi. Kalau lagi sama bini, merem melek enak. Kalau ngaji merem melek kagak bagus jadinya. Apaan? Walidzalika qaulal Hasan, dikit lagi ya. Walidzalika qaulal Hasan radhiyallahu taala anhu tafquduna al halawata fi talatin. Tafquduna al halawata fi talatin. Fa in wajadtumuha fa abshiru wamdu liqasdikum. Wa in lam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaqun inda tilawatil qur'ani wa inda dzikri wa inda sujudi wa zada ghairuhu wa inda shadaqati wa bil ashari. Walidzalika, berdasarkan penjelasan ini, qaulal Hasan radhiyallahu taala anhu, Imam Al-Hasan radhiyallahu taala anhu berkata, tafqudunal halawata fi talatin.
carilah rasa manisnya berbuat baik dalam 3 hal. Kalau pengen ngetes nikmatnya berbuat baik atau manisnya berbuat baik, kerjakan 3 hal ini kalau pengen ngetes. Kira-kira diri kita udah merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah atau belum? Itu ngetesnya dengan 3 hal. Fa'in wajadtumuha, jika kalian menemukan rasa manis di dalamnya, fa'abshiru, maka bergembiralah, wamdow, dan teruskanlah, likosdikum, untuk meraih apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tuju. Kalau emang rasanya enak, ya udah, bergembiralah dan terusin ngerjainnya. Jangan berhenti. Fa'in lam tajiduha, jika kamu belum merasakannya, fa'lamu annal baba muglakun. Maka sadarilah bahwa pintunya masih tertutup. Makanya jangan capek ngetok-ngetoknya kalau masih tertutup mah. Tetap aja artinya terusin-terusin juga Bang Ipul. Ya kalau emang sekali 2 kali belum dibuka juga ya ngetoknya rada kencengan. Kayak Dylan kalau datang begitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ah, ah. Kencengan ngetoknya. Apa Ustaz? Kalau kita udah merasakan manisnya, terusin. Kalau belum merasakan, ya terusin. Karena pintu masih ketutup tandanya. Sama aja jadinya ya. Yang pertama, inda tilawatil Qur'an, ketika baca Quran. Kalau emang belum ngerasa enak juga, ya terusin udah. Tandanya pintunya masih ketutup. Jangan bosan-bosan ngetoknya. Ntar juga lama-kelamaan keluar orangnya. Kayak syair tuh. Qara'tul bab hatta kallamatni. Walamma kallamatni. Aku ketuk pintunya terus menerus. Sampai tanganku ini capek. Walamma kallamatni. Ketika aku udah merasa capek, baru ada yang nyaut di dalam. Terus aja. Sampai kita merasakan nikmat. Inda tilawatil Quran. Ketika membaca Al-Quran. Terus aja baca. Wa inda dzikri, dan ketika berzikir. Terus aja udah zikir. Meskipun rasanya belum nikmat, terus aja udah. Apa Ustaz? Wa inda sujudi, dan ketika sujud. Ya, terus aja udah sujud. Jangan capek-capek. Sampai kita merasakan nikmatnya sujud. Wazada goiruhu, dan ditambahkan oleh imam yang lainnya, wa indas sodakoti, dan ketika sodako. Sampai kita girang ketika sodako, jangan capek-capek sodakonya. Terus aja udah. Ada di sini yang begitu. Kalau sodako udah girang. Apa guys? Belum. Ya kalau belum merasakan nikmatnya sodako, ya terusin sodakohnya. Jangan berhenti. Setiap hari terus sodako. Rutinin. Meskipun nilainya gede. Yang penting rutin. Apalagi pas munggahan begini nih. Besok pas Ramadan. Afdol sodakoh, sodakotun fi Ramadan. Sodakoh terbaik adalah sodakoh di bulan Ramadan. Sampai kita merasakan nikmatnya sodakoh. Wabil ashari, dan ketika
beribadah di waktu sahur. 5 tuh jadinya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Kalau yang 3, ketika baca Quran, ketika zikir, dan ketika sujud. Ada lagi yang nambahin 2 lagi, ketika sodakoh dan ketika ibadah di waktu sahur. Kalau belum merasakan nikmat di 5 hal ini, jangan capek-capek, terus aja kerjain, rutinin. Apalagi kalau udah ngerasa nikmat mah, ya jangan berhenti. Apa Jamal? Nambahin. Kalau baca Quran enak ya, nggak pakai modal. Zikir nggak pakai modal. Sujud nggak pakai modal. Sodako ini rada berat. Pakai modal soalnya. Cuma sampai kapan kita ngerasain nikmat ketika sodako itu sampai kapan? Kalau kita nggak rutinin. Dah. Waqila fi qaulihi ta'ala jam 12. Sebelum saya tutup, Kiai nambahin enggak? Bang Adi kali? Cukup. Bagi Bol? Bang Yudin? Ini cuma sebagian aja ya, 5 hal ini. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk semua perbuatan baik. Gitu. Selain baca Quran, selain zikir, selain sujud, selain sodakoh, selain ibadah di waktu sahur, di malam hari. Pokoknya semua perbuatan baik terus kita rutinkan sampai kita merasakan nikmatnya. Dan kalau udah ngerasain nikmatnya ya jangan berhenti, terusin lagi. Agar kita mencapai, meraih apa yang kita tuju. Yaitu berada di dekat Allah. Tujuan kita kan itu. Dah. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.